Fantastis. Aku mau bicara fantastic race by Vega Ega Pratama. Bukan cuma race-nya, dari kualifikasi dan free practice. Di tahun pertama biasanya pembalap Moto3 itu cari pengalaman. Ini penting sekali soal Vega. Kenapa saya bilang bagus banget? Karena kemarin dia itu langsung ke depan, dia fight. Dia beberapa kali di posisi nomor 3. Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh. Kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledes yang seringkali ajaib tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, meskipun kita masih merayakan hari Lebaran ya, namun perkembangan dunia olahraga, terutama dunia balapan motor Moto3 Grand Prix yang diadakan di Brazil itu telah menarik perhatian saya. Mengapa? Karena tentu saja karena itu melibatkan salah seorang anak bangsa Indonesia, yaitu Vega Ega Pratama. Adalah pebalap dari Indonesia, berasal dari Gunung Kidul, Wonosari, satu provinsi dengan saya, secara KTP. Dan yang menariknya adalah bahwa ini adalah debut pertama sekali Vega Ega Pratama di Moto3, Moto3 Grand Prix. Dan ini adalah balapan yang kedua oleh Vega Ega Pratama itu, di mana balapan pertama itu di Thailand. Dan di Thailand itu Vega Ega Pratama menduduki posisi kelima. Dan ini adalah balapan keduanya di Brazil. Nah, bagaimana hasil dari balapan Vega Ega Pratama di Brazil itu? Ya, saya yakin teman-teman sudah mendengar banyak ulasan atau video yang diunggah oleh beberapa teman-teman warga negara Indonesia yang bangga atas keberhasilan Vega Ega Pratama, anak bangsa Indonesia, mengukir prestasi menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil naik podium. Dan kita mengetahui bahwa Vega Ega Pratama itu menduduki posisi nomor 3 hasil akhir perlombaan di Brazil ini. Mari kita baca bersama beritanya. Klasemen Moto3, Vega Ega Pratama di peringkat 3. Hasil cemerlang Vega Ega Pratama di Moto3 Brazil turut mengangkat posisinya di klasemen kejuaraan dunia. Pebalap Indonesia itu naik ke peringkat 3. Beliau melanjutkan kegemilangannya di Moto3 U26 setelah finish kelima di seri pembuka di Thailand. Pebalap 17 tahun ini berhasil naik podium di Brasil. Ya, ini tulisan Thailandnya ini tidak mengikuti cara Indonesia nih. Harusnya tidak ada huruf H dan tidak ada huruf D. Pebalap asal Wonosari, Gunung Kidul tersebut finish ketiga dalam balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Ayrton Senna ini adalah pembalap Formula 1 ya dulu. Dia meninggal dunia ketika kecelakaan ya kalau nggak salah. Dan Vega hanya ada di belakang Maximo Quiles dan Marco Morelli. Vega pun mengukir rekor sebagai orang Indonesia pertama yang naik podium di Grand Prix. Ia kini juga bersaing di barisan terdepan Moto3 dan sementara berada di 3 besar klasemen kejuaraan dunia. Bangga gak jadi orang Indonesia? Bangga dong. Masa nggak bangga gimana sih? Tambahan 16 poin mengantarkan Vega naik 2 posisi ke posisi 3. Pebalap Honda itu mengumpulkan 27 poin. Ia 18 poin di belakang Quiles yang memimpin dengan 45 poin, sementara hanya 1 poin dari Morelli di urutan kedua. Ini tentu jadi awal yang amat bagus untuk seorang debutan. Dan kalau kita berbicara secara posisi ya dari klasemen Moto3 2026, walaupun ini baru 2 perlombaan ya, angka yang didapat setelah 2 perlombaan, yaitu dari Thailand dan dari Brasil. Dan kalau kita perhatikan bahwa angkanya itu dekat-dekatan aja itu, yang peringkat 2 itu Marco Morelli 28, Vega Ega 27, di bawah Vega Ega itu Carpe. Nah, Carpe ini yang disalip oleh Vega di putaran terakhir.
di Brasil ini ya. Dan Carpe itu hanya 26, kemudian di bawah Carpe 25, 25 itu poinnya tuh udah deketan banget gitu ya. Mungkin karena baru ini ya, baru 2 perlombaan. Jadi kalau Veda Ega itu bisa konsisten ya pengumpulan poinnya semakin bagus begitu. Nah, kita kan mengetahui ada ya pebalap dari Maledes yang mengikuti Moto3 GP ini. Namanya siapa? Hakim Danish itu ya. Nah, secara posisi Hakim Danis itu tidak ada di dalam 10 besar dari 2 perlombaan ini ya, karena namanya tidak ada di sini begitu ya. Kita mengetahui hasil dari kualifikasi sebelum perlombaan dimulai itu kan ada hasil kualifikasi berdasarkan kecepatan per putaran gitu ya, per lap yang dilakukan oleh setiap pembalap, dan Hakim Danish itu berada di posisi ketiga. Jadi dia unggulan ketiga lah begitu ya. Sedangkan Veda Ega Pratama itu di unggulan keempat atau di posisi keempat. Jadi ini kayak kalau kita dalam bulu tangkis gitu kan, dalam pertandingan suatu kejuaraan, misalkan kejuaraan dunia ataupun apapun gitu ya. Itu kan sebelum pertandingan kita menentukan siapa unggulannya nih, unggulan 1 2 3 4-nya siapa. Nah, dari unggulan 1 2 3 4 itu nanti posisi mereka ini ditempatkan jadi supaya unggulan 1 2 3 4 ini hanya bisa ketemunya di semifinal. Nah, itu tuh. Idealnya semifinal itu adalah unggulan 1, 2, 3, 4. Tapi kan yang namanya turnamen atau kompetisi itu kan selalu ada kejutan, ya. Prinsipnya itu sama, jadi sebelum perlombaan resmi dimulai, itu ada namanya babak kualifikasi. Nah, dari babak kualifikasi itu ditentukan siapa yang paling cepat. Nah, siapa yang paling cepat, maka dia unggulan pertama. Terus nanti ada unggulan kedua, unggulan ketiga. Untuk di perlombaan Brazil ini, si pebalap dari Maledes ini adalah unggulan ketiga. Sedangkan unggulan keempatnya itu adalah pebalap dari Indonesia. Jadi cita-citanya dari si pebalap Maledes yang ingin berada di depan pebalap Indonesia itu kesampaian. Tapi hanya untuk di kualifikasi. Untuk perlombaan itu akan berbeda cerita. Bukan hanya soal ngebut-ngebutan aja, bukan siapa yang paling cepat. Tapi ada faktor misalkan bagaimana untuk manajemen bannya, bagaimana untuk manajemen bahan bakarnya. Nggak mungkin dong lu ngegas habis-habisan terus nanti sebentar-bentar masuk pit stop, ngisi bahan bakar lah, atau ganti ban lah, kan nggak mungkin. Jadi harus ada perhitungan-perhitungannya. Jadi bukan hanya asal digeber aja itu gasnya ya. Nah, beritanya itu apa? Ini berita dari bernama lo ya. Wah, ini Hakim Danish mengamankan posisi ketiga untuk Grand Prix di Brazil. Waduh. Kalau membaca beritanya itu seolah-olah, wah udah nomor 3 nih kita ya, gitu. Dibaca dong, kita baca dong, kita buka ya, bagaimana Maledes itu memberitakan pebalap mereka gitu ya. Hakim Danish telah menunjukkan penampilan yang sangat impresif. Waduh, dalam sesi kualifikasi untuk mengamankan posisi ketiga untuk perlombaan hari ini, gitu. Jadi untuk kualifikasi aja, ya. Kita baca lagi. Hasil ini, jadi hasil si Hakim Danish ini menjadi posisi ketiga untuk unggulan ketiga di perlombaan di Brazil ini, telah menempatkan Hakim Danish sebagai orang yang mempunyai kesempatan untuk bisa naik podium pertama kali. Waduh. Di mana sebelumnya Hakim Danish itu hanya berada di posisi 18 ketika perlombaan di Thailand kemarin ya. Artinya ya mereka sudah mengharapkan, sudah berangan-angan. Kalau unggulan ketiga berarti kita nih punya kesempatan ini, bisa naik podium ini. Emang lu kira jumlah pebalapnya hanya 3 orang aja gitu? Nah, apa yang terjadi setelah perlombaan yang sebenarnya di Brazil, yaitu diberitakan sebagai berikut. Grand Prix Brasil, Hakim Danish meraih tempat ke-10. Lu sebelumnya unggulan ketiga kok jadi tempat ke-10, berarti lu udah turun 7 posisi dong. Mula-mula kamu dinyatakan ikut berlomba, ya kan? Impian pebalap Moto3 negara Maledes, Hakim Danish, untuk naik podium di Grand Prix Brasil tidak kesampaian apabila menamatkan perlombaan di tempat ke-10 dalam perlombaan dramatis akibat insiden kemalangan, maksudnya kecelakaan, menyebabkan bendera merah dikibarkan. Nah, pertanyaannya, apakah
insiden itu hanya mempengaruhi si Hakim Danis aja? Enggak kan? Kecelakaan yang bendera merah itu tidak hanya melibatkan Hakim Danis aja, tapi melibatkan semua pebalap yang berlomba di Brasil ini. Ini adalah ayat penyedap hati mencari faktor eksternal untuk menghibur hati. Mengapa dapat tempat ke-10? Karena ini akibat insiden kemalangan yang menyebabkan bendera merah dikibarkan. Pokoknya kalau bisa mencari kesalahan faktor eksternal, itu akan dituliskan itu kesalahan faktor eksternal. Ya, bagaimanapun, kedudukan ke-10 yang berhasil diraih oleh pebalap berusia 18 tahun itu tetap wajar dibanggakan karena ia membolehkan mengutip 6 mata. Jadi 6 poin selama musim ini. Ini adalah penghibur hati lagi ya. Pokoknya dapat ke-10, alhamdulillah gitu. Kenapa bisa dapat 10? Ya karena ada kecelakaan itu. Makanya bendera merahnya dikibarkan begitu ya. Baik. Keberhasilan ini seharusnya menjadi perangsang terbaik kepada pebalap kelahiran Trengganu itu setelah sebelumnya hanya menduduki posisi ke-18. Sekali lagi nih, sebelumnya kesempatan Hakim Danis untuk bisa naik ke podium dilihat sangat tinggi disebabkan karena menjadi unggulan ketiga sebelum perlombaan itu dimulai. Ini menghayal lagi nih, berangan-angan lagi gitu. Pebalap dari Spanyol, Maximo Quils muncul juara, kemudian Marco Morelli, dan dituliskan dong, Veda Pratama mencipta sejarah apabila muncul pebalap Indonesia pertama menaiki podium Grand Prix selepas menamatkan perlombaan di tempat ketiga dalam hanya penampilan keduanya. Memuji, tapi sebenarnya gondok gitu. Ini adalah foto Veda Ega Pratama dan Hakim Danis. Teman-teman kan tahu ya, bacalah pasti ya. Warganet Maledes itu kalau sudah namanya menghina fisik itu kan, mereka itu kadang nggak sadar diri. Ini nih yang kalian hina-hina itu, Veda Ega Pratama. Muka Jawa tuh. Ah, ini nih, muka Jawa itu yang kayak gini nih. Yang sebelah kiri nih, Veda Ega Pratama, itu muka Jawa. Nah, kalau Hakim Danis ini muka apa? Muka Maledes gitu maksudnya. Oke. Jadi menurut kalian mana yang lebih ganteng? Muka Jawa atau muka Maledes? Kita bukan menghina fisik ya. Saya hanya membalas aja komentar-komentar dari warganet Maledes yang menghina, yang suka banget menghina orang Indonesia atau bahkan menghina saya lah gitu. Karena saya pakai belangkon gitu, muka Jawa gitu kan ya. Walaupun banyak orang ya, kadang kalau saya masuk ke suatu toko gitu, mereka menyangka saya itu orang Cina. Saya kalau ketawa mata saya sipit gitu. Jadi kalau warga Maledes mengatakan saya muka Jawa, emang apa salahnya kalau muka Jawa? Masalah buat lo gitu. Nah, kalau Veda Ega Pratama atau saya itu muka Jawa, nah kalau mukanya Hakim Danis ini muka apa? Yang menarik teman-teman adalah begini ya. Kalau kita membaca berita dari di Maledes itu memang sering paradoks ya, sering kontradiktif. Ini berita pada tanggal 26 Februari. Dituliskan bahwa Hakim Danis mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Maksudnya KBS ini Kementerian Belia dan Sukan. Belia itu pemuda, Sukan itu olahraga ya. Dituliskan di media massa di Maledes. Namun pada tanggal 4 Maret, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengesahkan tidak ada dana untuk Hakim Danis. Nah, yang lu tulis tanggal 26 Februari ini apa ceritanya? Dukungan aja, maksudnya dukungan semangat gitu. Ayo semangat Hakim Danis, tapi untuk dana nggak ada gitu maksudnya. Katanya kalian negara kaya, katanya kalian itu ringgit berjaya, Indonesia itu negara miskin. Kok bisa Kementerian Pemuda dan Olahraga kalian itu tidak punya dana untuk Hakim Danis ini? Danis ini kan maksudnya orang Denmark gitu ya? Lu tuh orang Maledes. Oh, Danis. Katanya, oke, kembali lagi. Katanya kalian negara kaya, ringgit berjaya. Kok ternyata Kementerian Pemuda dan Olahraga kalian itu tidak punya dana untuk mendukung Hakim Danis ini? Gimana ceritanya?
Dan ini dinyatakan oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, siapa ini namanya? Mordi Bimol, yang memberitahu bahwa tiada anggaran khusus diberikan kepada timnya si Hakim Danish ini. Alasannya, biaya tinggi dalam olahraga motor itu menyebabkan kebergantungan sepenuhnya kepada dana pemerintah bukanlah sesuatu yang tepat. Mampan. Mapan maksudnya. Nggak tahu lagi. Sekaligus memerlukan kerjasama strategis yang lebih kokoh dengan sektor swasta. Artinya, ini diakui bahwa pemerintah Malaysia itu nggak punya cukup uang untuk memberikan dana kepada Hakim Danish. Nah, nih kembali lagi, saya tunjukkan ya, headline atau judul beritanya itu, tanggal 26 Februari dikatakan Hakim Danish dapat sokongan dari KBS, kemudian tanggal 4 Maret dinyatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia itu mengumumkan bahwa mengafirmasi bahwa mereka itu nggak punya dana untuk Hakim Danish. Negara kaya, ya. Nah, ini dong Hakim Danish pada tanggal 10 Maret kemarin. Dia mengatakan bahwa dia sedang mempelajari sirkuit Brasil itu untuk dapat meraih poin pertama kali. Ada yang menarik teman-teman. Coba kita baca nih di paragraf ketiga nih. Untuk Brasil ini sirkuit yang baru untuk semua orang dan saya pun dah tengok melalui video dekat telepon. Maksudnya lu melihat videonya itu di telepon atau di dekat telepon. Jadi di dekat telepon lu tuh ada TV, jadi lu sebenarnya melihat di TV, bukan melihat di telepon gitu kan maksudnya kan. Jadi lu mengatakan bahwa saya pun udah tengok melalui video dekat telepon. Jadi teleponnya itu didekatkan, tapi kamu sebenarnya menontonnya di TV gitu. Atau gimana? Kalau kamu memang menontonnya di TV, kenapa kamu mengatakan di dekat telepon? Jadi telepon itu maksudnya apa? Atau kalian tidak bisa membedakan antara dekat dengan di? Gitu maksudnya. Dekat itu bahasa Inggrisnya near. Di itu bisa aja in, on, ya, atau at dalam bahasa Inggris. Nah, di Malaysia ternyata mereka tidak bisa membedakan antara near dengan in, on, atau at. Saya udah tengok melalui video dekat telepon. Jadi, teleponnya ini didekatkan, ya, didekatkan sama dia, tapi dia menontonnya tuh di sebelah telepon itu. Jadi, bukan di telepon dia menontonnya, tapi di dekat telepon, gitu. Seneng banget gue. Yang menarik lagi teman-teman, ini tanggal 4 Maret ya, belajar dari pengalaman Hakim Danish bertekad untuk bisa bangkit setelah perlombaan di Thailand. Di perlombaan di Thailand dia tidak mendapatkan 1 poin pun. Nih, ada yang menarik nih. Ketika ditanya apakah ada masalah bahasa dengan ketua mekaniknya yang berasal dari Spanyol, Hakim Danish itu mengatakan begini, sampai saat ini tidak ada masalah besar. Hanya saya ingin meningkatkan lagi komunikasi saya, terutama bahasa Inggris saya. Bentar. Katanya Maledes itu jago bahasa Inggris. Kok masih mengatakan meningkatkan lagi komunikasi saya, terutama bahasa Inggris saya? Artinya apa? Hakim Danish ini bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Itu untuk orang yang berpikir waras, mereka akan mengambil deduksi seperti itu. Untuk mereka yang berpikir waham, Maledes, denial syndrome, itu akan mengatakan, enggak, dia itu sebenarnya udah bagus, tapi dia ingin meningkatkan lagi, gitu kan. Itu sama aja ketika mereka membaca kata pengantar di edisi pertama, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, di mana di situ jelas dituliskan bahwa mereka mengambil kosakata dari bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka, dan saya mengatakan, artinya deduksinya, perbendaharaan kosakata mereka minim, miskin. Oleh karena itu, mereka perlu memperkaya perbendaharaan kosakata mereka. Tapi oleh warga net Malaysia, enggak! Kosakata kita nggak miskin, kaya. Tapi kita perlu mengambil juga dari bahasa Indonesia. Untuk apa? Lu ambil dari bahasa Indonesia kalau memang lu udah kaya. Ya ini sama polanya. Denial syndrome lagi. Mengatakan, oh tidak ada masalah besar. Saya hanya ingin meningkatkan lagi komunikasi saya, terutama bahasa Inggris saya. Terutama bahasa Inggris saya. Berarti meningkatkan. Berarti dia mengakui secara tidak langsung bahwa bahasa Inggrisnya itu kurang. Gitu.
Nah, seperti itu yang teman-teman ketahui ya, Veda Ega Pratama itu berhasil naik ke podium juara 3 itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dalam perjalanannya itu, meskipun dia di posisi keempat, dimulainya perlombaan, itu dia sampai kececer ke posisi ke-10. Dan kalau kita membaca beberapa pernyataan dari Veda Ega Pratama ini, dia mengakui bahwa ada masalah dengan bannya. Jadi traksi dari bannya itu ada masalah, sehingga dia selalu tercecer. Namun dia diuntungkan ya dengan kecelakaan atau red flag yang dikibarkan itu, atau bendera merah yang dikibarkan itu, sehingga posisi pertandingan dimulai dari awal lagi. Jadi mulai dari posisi start lagi. Dan di posisi start itu, teman-teman tahu nggak, pebalap Maledes itu, Hakim Danish itu unggulan ke-9, posisi ke-9. Sedangkan Veda Ega Pratama itu di posisi ke-10. Artinya, 2 kali Maledes itu sudah diberikan kesempatan berada di depan dari pebalap Indonesia. Kesempatan pertama, ketika di awal dari perlombaan, pebalap Maledes posisi ketiga, pebalap Indonesia posisi keempat. Kemudian setelah bendera merah dikibarkan dan harus mengulang lagi perlombaan dari posisi terakhir, posisi Maledes di 9, posisi Indonesia di 10. Namun setelah itu apa yang terjadi? Hasil akhirnya kita ketahui kan? Pebalap Indonesia naik podium, posisi ketiga, artinya naik 7 tangga, dari posisi ke-10 menjadi posisi ketiga, sedangkan posisi pebalap Maledes itu justru turun 1 tangga, dari posisi 9, dia menjadi posisi ke-10. Jadi kalau pebalap Indonesia naik 7 anak tangga, pebalap Maledes justru turun 1 anak tangga. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa cuplikan video perlombaan di Moto3 Brasil ini. 24 laps of Goiânia to come in Moto3 with Joel Esteban on a maiden pole. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah posisi ketika perlombaan akan dimulai. Teman-teman bisa memperhatikan ini posisi nomor 3 adalah pebalap dari Maledes. He's ahead of Vedat Pratama, one higher than he started, of course. Dan posisi keempat adalah Veda Pratama, pebalap dari Indonesia. Jadi itu udah kesempatan kepada Maledes. Dia berhasil berada di depan dari Veda Pratama. Joel Esteban, front row. Kopi start itu permulaan yang jelek untuk pebalap Maledes. Perhatikan ya teman-teman, ini di lap pertama saja Veda Ega Pratama itu sudah di posisi nomor 3. Best of 4th on 3. Nah, di lap ke-7 ini Veda Ega Pratama itu udah di posisi 9, jadi udah ketinggalan. Sedangkan pebalap Maledes itu di posisi ke-6. Nah, ini sebenarnya kita sudah melihat ini ada masalah dengan motor atau bannya si Veda Ega Pratama ini. Nah, di lap ke-14, pebalap Indonesia itu berada di posisi 9. Dan pebalap Maledes itu berada di posisi ke-8. Kalau kita melihat polanya ini memang pebalap Indonesia itu semakin menurun ya. Dari lap pertama sampai lap ke-14 ini. Nah, kan posisi yang terakhir. Nah, ini adalah ketika tim harus membuat keputusan. Apakah misalkan mau mengganti ban atau mau mengisi bahan bakar ya. Dan dinyatakan bahwa perlombaan akan dilanjutkan dengan menyisakan 5 putaran lagi atau 5 laps lagi. Nah, ini adalah posisi untuk berikutnya setelah red flag-nya diturunkan. Nah, teman-teman perhatikan ya, pebalap dari Maledes itu di posisi 9. Dan pebalap Indonesia, Veda Pratama, itu berada di posisi 10. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Maledes itu sudah mendapatkan kesempatan kedua, bahwa dia bisa lebih di depan daripada Veda Pratama dengan 5 lap tersisa. Di akhir dari lap pertama setelah bendera merah diturunkan ya, teman-teman bisa melihat ya bahwa pebalap Indonesia itu berada di posisi ke-7. Padahal tadi pebalap Indonesia di posisi ke-10. Dan pebalap Maledes itu di mana? Di posisi ke-13. Nah, ini adalah posisi setelah 2 lap selesai ya, dari 5 lap yang harusnya selesai. Nah, teman-teman perhatikan bahwa posisi pebalap Indonesia masih tetap di posisi 7 ya, masih bertahan ngintil dari belakang begitu ya. Sedangkan pebalap Maledes mencoba masuk dengan sekarang dia berada di posisi 11. Dan
Di akhir dari dua lap pertama, pebalap Indonesia sudah mulai masuk di posisi ke-6, di mana semula itu di posisi ke-7. Sedangkan pebalap Malaysia masih tetap di posisi ke-11. Ini kan pebalap Malaysia masih di 11. 26.589 is Lap terakhir ini sangat menarik, teman-teman. Mari kita lihat bersama ya. Finish line is about halfway down the main straight. Pressure anyway. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, untuk lap terakhir itu posisinya Indonesia itu di posisi ke-4, kemudian Malaysia itu di posisi ke-10. Mari kita lihat bersama secara pelan-pelan aja bagaimana nih mereka mainnya itu. Ada yang menarik ketika Veda Ega Pratama menyalip Karpe ini, yang posisi nomor 3 ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan pebalap 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini, yang layar yang saya di tanda panah yang saya tunjukkan, itu adalah Veda Pratama. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, Veda Pratama itu ngambil jalur dalam, ya, bukan ngambil luar ini. Nah, mengapa? Karena dia akan mengambil belokan ini menjadi lebih tajam lagi. Jadi artinya ya lebih istilahnya lebih tidur lagi ngambil tikungannya gitu. Dan kalau dia gagal mengontrol sepeda motornya dengan kemiringan tertentu, ini bisa kecelakaan ini. Nah, lihat, ini dia masuk nih. Berarti dia sudah melakukan kalkulasi bahwa untuk di tikungan ini, gua harus ngambil dari jalur dalam. Gua nggak bisa ngambil keluar. Karena kalau ngambil keluar, udah diblok sama si Karpe ini. Dan Karpe ini berpikir bahwa Pratama ini nggak berani ngambil dari jalur dalam. Lihat, ya. Pebalap Indonesia ini berani ngambil jalur dalam. Sedangkan semua ini, yang 4 pebalap lainnya, itu semua ngambil dari jalur aman, dari jalur luar semua ngambilnya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kayaknya Karpe itu kaget karena si Pratama itu berani ngambil jalur dalam, dan kalau teman-teman perhatikan ya, posisi lututnya ini udah beda kan. Si Karpe ini ingin mengambil lebih tajam lagi, ingin mencoba ngeblok Pratama. Oleh karena itu lututnya itu lebih dekat ke permukaan sirkuit. Dan kalau perhatikan ya teman-teman, pebalap Indonesia ini mainnya aman aja. Lihat, lututnya, padahal dia ngambil jalur dalam ya. Kalau secara logika, kalau dia ngambil jalur dalam, lututnya itu harus lebih dekat lagi ke permukaan. Mengapa? Karena dia akan lebih tajam lagi ngambilnya, gitu kan ya. Tapi ternyata tidak. Si Karpe ini yang justru kita melihat dia coba ingin memotong, ingin mengeblok Pratama ini lagi. Dan juga perhatikan kaki kirinya si Karpe ini, dia sebenarnya kayaknya ragu-ragu gitu. Cara mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, yang CC tinggi atau yang berat dengan yang rendah itu memang beda. Mungkin teman-teman nggak menyadari ya, kalau kita ingin berbelok ke kanan, yang seperti yang dilakukan oleh pebalap ini, maka kita harus mendorong stang kita ke kanan. Teman-teman pasti nggak percaya kan kalau saya katakan begitu. Coba aja deh kalau teman-teman bawa sepeda motor, kalau misalkan teman-teman ingin berbelok ke kiri, dorong stang ke kirinya. Jadi bukan ditarik ya, didorong stang ke kirinya. Itu begitu teman-teman mendorong stangnya, misalkan mau belok ke kiri, teman-teman mendorong stang teman-teman ke kiri, itu akan otomatis sudut kemiringan sepeda motor teman-teman terhadap permukaan jalan menjadi miring ke kiri. Coba aja deh kalau nggak percaya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Karpe ini, dia berusaha mendorong stangnya itu lebih ke kanan lagi. Supaya apa? Supaya sudut permukaan sepeda motornya itu lebih dekat lagi ke permukaan sirkuit. Oleh karena itu, dia mencoba mengantisipasinya dengan lututnya yang lebih dekat ke permukaan. Sedangkan Pratama, dia tidak perlu melakukan itu. Dia tidak perlu mendorong lebih kuat lagi dari stang sebelah kanannya. Ya, karena dia ingin mempertahankan bahwa kalau sudutnya terlalu tajam, itu nanti bisa jatuh. Tapi si Anthony Karpe, karena dia udah ngelihat ini si Pratama ini brengsek juga, ini masuk juga dia dari dalamnya gitu. Nah, dia mencoba lebih agresif lagi ketimbang Pratama. Dan sekali lagi coba perhatikan teman-teman. Posisi lututnya Karpe dengan posisi lututnya Pratama. Mana yang lebih dekat dengan permukaan sirkuit? Karpe. Mengapa? Karena Karpe ingin posisinya itu lebih tajam lagi agar dia bisa mencoba menghalang yang dilakukan oleh Pratama. Sudah ngelewat dari setengah dari posisi sepeda motornya Pratama itu. Jadi si Karpe itu mengetahui bahwa gila, sia-sia aja kalau gua gas ini. Kenapa? Kalau digas, ada kemungkinan Karpe itu akan jatuh atau menabrak ke Pratama. Nah, kalau itu terjadi ya si Karpe ini bisa didenda. Selain dia akan kehilangan poin juga itu.
Nih, coba perhatikan teman-teman kan tadi. Kaki kirinya Carpe itu kayak udah gantung-gantung goyang nggak jelas gitu tuh. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa kalau dia terlalu menekan stang ke kanannya, stang di sebelah kanannya itu, berarti posisi sepeda motornya semakin miring ya ke kanan. Dan dia mencoba mengantisipasi dengan lutut kanannya itu lebih dekat ke permukaan. Namun, dia ragu-ragu teman-teman. Ragu-ragunya karena apa? Kita perhatikan bahwa kaki kirinya itu goyang. Jadi dia ragu ini gue harus gas ambil kanan habis-habisan atau gue harus agak berdiri sedikit. Karena kalau dia agak berdiri sedikit atau maksudnya kaki kirinya dia goyang itu agar sudut sepeda motornya itu agak menegak lagi. Antisipasi kalau dia terlalu miring. Apa pelajaran yang bisa kita lihat bersama ya teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Pratama itu adalah tipikal orang Indonesia banget, pantang menyerah. Ya teman-teman bayangkan aja, dia mulai dari posisi keempat, terlempar, mulai dari posisi ke-10 setelah bendera merah dikibarkan. Tapi dia berusaha sabar, ngikut, sabar, akhirnya mendapat kesempatan di putaran terakhir, menyalip Carpe dari posisi keempat menjadi posisi ketiga. Dan itu adalah ciri khas Indonesia banget. Pantang menyerah. Sebelum garis akhir, sebelum tamatnya perlombaan, masih ada kesempatan. Jadi kepada pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, salut. Dan saya yakin semua rakyat Indonesia bangga atas apa yang telah dicapai oleh Veda Ega Pratama di perlombaan keduanya pada musim ini. Pertama kali mengikuti Moto3. Namun, kalau kita membaca berita, Veda Ega Pratama ini bukanlah orang yang cepat puas. Dan ini menurut saya adalah sebuah resep yang bagus agar dia bisa berhasil. Apa yang dia katakan? Veda Ega Pratama tatap Moto3 Amerika, siap duel di barisan depan. Nah, percaya dirinya sudah ada. Veda tidak ingin cepat puas setelah mencetak sejarah di Moto3. Rider muda Indonesia itu kini langsung mengalihkan fokus untuk tampil maksimal di seri Amerika Serikat. Dan yaitu bakalan sirkuit yang baru bagi saya, tapi saya punya confidence, jadi rasa percaya diri saya minggu ini saya bisa fight untuk rombongan depan. Dan ya mungkin saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di minggu ini dan untuk mencoba lebih baik lagi di Amerika minggu depan. Dalam bahasa Inggrisnya, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Dan ini yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Tidak cepat puas dan tidak pernah berhenti belajar dan mengevaluasi. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu mendoakan agar semua prestasi anak bangsa Indonesia itu mendunia. Harumkanlah nama Indonesia. Kalau Maledes hanya bisa ngomong muka Jawa, biarkanlah. Kita harus ingat sebuah pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia! Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia. Malu besarnya rakyat Malaysia.